Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sampai kalimat tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam. Kita kirim hadiah Fatihah untuk pengarang kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya kemarin belum ya. Tamana Jibrilu ayyakuna min bani Adam lisambi khisalil salawat lisambi khisalin as-salawatil khamsi ma'al imam. Jadi ada 7 hal yang diharapkan oleh malaikat Jibril. Ini salah satunya apa? Dikerjakan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW atau kita ya, kita. Karena ini yang akan menjadi apa? Ini yang akan menjadi kelebihan atau keutamaan kita nantinya ketika di hari akhir. Ya. Pertama adalah as-salawatul khamsi ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Ya. Lebih-lebih salat 5 waktu. Bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang bisa sholat 5 waktu selama 40 hari, maka orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba dilaksanakan sholat 5 waktu selama 40 hari, atau skalanya 40, puasa 40 hari, sedekah 40 hari, ya, tirakat 40 hari. Coba dilaksanakan, apalagi sholat jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, yaitu dia selalu duduk bareng ulama. Dalam artian apa? Mengaji. Ya, mengaji. Nah, kita mengaji tentunya dengan ulama atau dengan ustadz atau dengan kiai atau dengan pak guru ngaji. Yang beliaunya ini adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang menguasai dalam ilmu agama. Ya. Jadi sanad keilmuan kita atau alur keilmuan kita itu jelas. Kita manut ulama atau kiai. Coba kalau dapat di internet gak apa-apa, tapi buat wawasan. Ya, buat wawasan. Kalau yang buat referensi, rujukan yang bisa dipegang, itu adalah dari ulama. Dari ulama. Ya, yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, yaitu sering ikut pengajian. Ya, seperti pengajian saat ini. Wa iyadatil maridi, terus menjenguk orang sakit. Itu pun juga pahalanya sangat besar sekali. Coba kalau kamu sakit, nggak ada yang menjenguk, orang tua nggak jenguk, kakak nggak jenguk, siapapun nggak jenguk, ya apa kira-kira? Oh, sakit, terus sakit, tambah kalau jenguk, tambah sakit mana? Tambah double. Jadi pahalanya sangat besar ketika orang itu menjenguk orang sakit.
wa tasyi'il janazati, terus mengiring jenazah atau mayit ke liang lahat. Ya. Barang siapa yang takziah dan juga mengiringi jenazah ke alam barzah, ke kuburan, maka dia akan mendapatkan kirotain atau 2 gunung Uhud yang terbuat dari emas. Ya, yang terbuat dari emas. Itu pahalanya apa? Orang yang mengikuti takziah dan mengubur. Kalau takziah tok, Pak, takziah tok ya dapat 1 kirot atau 1 gunung Uhud yang dari emas. Kalau yang mengubur tok, Pak, ya dapat 1 gunung Uhud. Ini pahalanya besar sekali. Makanya di fardu kifayah hukumnya. Kalau nggak ada yang menguburkan ya dosa semua. Wasak ilma'i, pakai kasroh ya. Wasak ilma'i, dan memberikan apa? Air. Ya, dalam artian apa? Kita harus luman terhadap orang yang membutuhkan air, terutama yang membutuhkan. Wasulhi bainal ifnaini, ketika ada 2 teman yang saling bertengkar, maka kita wajib untuk mendamaikan. Ya, kita wajib mendamaikan. Entah itu saudara, entah itu teman, entah itu tetangga. Ya, kita wajib apa? Mendamaikan. Dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang lewat WA, ada yang lewat video call, ya. Banyak sekali. Yang penting gimana caranya bisa rukun kembali. Terus wa ikramil jari, ya, yang diharapkan oleh malaikat Jibril, menghormati dan memuliakan tetangga. Nah, memuliakan tetangga. Jadi kita ketika hidup, karena kita adalah makhluk sosial, mau nggak mau kita pasti akan butuh tetangga. Ya, entah kita ada acara, entah mereka yang punya acara, pasti salah satunya butuh tetangga. Entah waktu meninggal, siapa yang menguburkan kalau nggak tetangga? Ya, pasti kita butuh tetangga. Nah, kalau ada tetangga yang tidak baik, ya sudah, jangan dihiraukan. Ada tetangga yang nggak baik, maka kita jangan ikut-ikutan nggak baik. Kalau mereka sikapnya nggak baik, ya sudah, kita biarkan, nggak usah dibalas. Kalau kita balas, malah kita termasuk orang yang tidak baik. Ya, ya sudah, biarkan, doakan aja supaya dia menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang baik, didolimi orang, masa kita pun juga ikut dolim? Ya jangan. Kalau kita didolimi orang, ya kita berusaha untuk sesabar dan mendoakan orang yang dolim tadi untuk bertaubat. Wal yatimi, dan menghormati dan juga mengusap kepala anak yatim. Dalam artian apa? Kita berusaha menghormati anak yatim itu dengan memberikan kehidupan yang layak yang dibutuhkan oleh anak yatim. Ya. Nah, kebanyakan orang ketika lihat anak yatim itu apa? Memandang sebelah mata. Padahal anak yatim itu adalah orang yang terhormat. Ya, orang yang terhormat yang tidak termasuk menerima harta zakat karena kehormatannya. Makanya tidak masuk dalam 8 golongan yang menerima zakat. Ya, termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat. Kalau sedekah boleh, tapi kalau zakat tidak boleh. Karena zakat itu apa? Adalah harta kotor. Ya, untuk mensucikan harta-harta yang kotor biar bersih. Itu tujuannya zakat. Sedangkan anak yatim tidak boleh diberikan harta yang kotor. Ya, diberikan harta yang bersih. Sedekah, hibah, ya, pemberian boleh. Tapi kalau sedekah
Kalau zakat tidak boleh. Ya. Nah, oleh karenanya kita kalau bisa, kalau ada punya teman yang yatim, di didekati, ya didekati, jangan dihina. Malah yatim itu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang nggak yatim. Pasti ada salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak yatim. Bahkan Rasulullah pun juga sendiri yatim. Ya. Fahris ala dzalik. Maka perhatikanlah ya 7 perkara tadi. Ya, apa tadi 7? Itu sholat 5 waktu dengan imam. Kalau bisa kita sholat dengan jamaah. Terus menuntut ilmu kepada orang yang alim atau ulama. Lalu menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memberi orang minum, dalam artian apa? Jangan sampai orang lain itu kelaparan. Ya, ini bahasa sindiran. Kalau kita kenyang, orang lain pun juga harus kenyang. Wasulhi bainal isnain. Terus mendamaikan orang yang lagi bertengkar, memuliakan tetangga dan juga anak yatim. Ya, kalau bisa salah satunya apa? Semuanya dilakukan. Wahris ala dzalik. Kita teruskan. Ya alihi ali. Sholli sholata sabasira. Bilaili dalam waktu bengi. Walau kahal bisatin. Senajan koyok sak mongsone ngepo susune wedhus. Jadi ada apa, susu sapi, ada susu kambingnya tawa itu kan, ada air susunya. Nah, air susu kucing kan juga ada susunya, ya, ada air susunya. Hewan yang melahirkan itu ada susunya. Fal musalli bilaili ahsan wajan. Fal musalli mangkau tayu wong kang salat bilaili dalam waktu bengi iku ahsan luwe bagus apa nih wajahan wajai. Jadi wahai Ali, sholli bilaili walau kahal bisatin. Maksudnya apa kahal bisatin? Sholatlah tengah malam atau pada waktu sebelum subuh, ya mulai jam 12 sampai sebelum subuh, itu waktu yang paling pas untuk melakukan sholat malam. Nah, kalau bisa sholat malam lah istiqomah, meskipun toh cuma 2 rakaat, ya, dengan sepaling bahwa dilakukan dengan yang paling mudah, istiqomah sholat malam atau tahajud, ya, dengan cuma 2 rakaat. Kalau hal bisatin, dengan seringan mungkin. Jangan sampai kamu sholat tahajud subuhnya hilang, percuma. Ya, sama aja kamu cari kerupuk tapi nggak makan nasi. Ya, jangan. Ya, perumpamanya apa? Sholat tahajud itu sunnah, sedangkan sholat subuh wajib. Ya, kalau bisa ya jalan dua-duanya. Pak, kalau saya sholat tahajud subuhnya hilang, ya mending gak usah tahajud. Mending subuhnya yang diperhatikan daripada tahajudnya. Belajar dulu, belajar menata waktu. Kalau sudah terbiasa, sudah menata waktu dengan terbiasa, subuhnya tidak pernah telat, maka boleh melakukan sunnah untuk menunjang ke sholat wajib. Ya, belajar bangun malam, HP-nya dipakai, alarmnya itu. Ya. Kalau nggak punya HP, pakai jam beker. Ya. Sholat tahajud. Barang siapa yang sholat tahajud, maka akan apa? Menjadikan dia derajatnya naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kondang pada penduduk langit. Penduduk langit akan apa? Takjub pada orang yang ahli tahajud.
Karena orang ahli tahajud itu amaliannya para nabi, para rasul. Ya, kewajibannya para nabi, para rasul. Tapi untuk manusia biasa itu tidak wajib. Ya Ali, he Ali, idza kabbarta nalikane takbir sapa sira di sholati krana salat fafarrij mongko benggangno sapa sira fafarrij mongko benggangno sapa sira benggangno apa asabiaka ing pira-pira driji sira warfa lan ngangkat sapa sira warfa lan ngangkat sapa sira yadai ka ing tangan loro sira had wa mangkibaika yadai ka ing tangan loro sira had wa mangkibaika hale manjeri pundak loro sira hale manjeri pundak loro sira. Jadi kalau takbiratul ihram ya Allahu Akbar. Ketika kita angkat tangan itu apa? Drijine jemari-jemari kita dibuka lebar-lebar. Allahu Akbar. Jangan tutup gini. Jangan kayak orang ditutup jari-jarinya. Jangan. Tapi dibuka yang lebar. Sambil menghadap kiblat. Dan ngangkatnya sampai mana Pak? Ngangkatnya sampai apa? Seakan-akan kita itu tangan kita jejak lurus dengan pundak, ya, dengan bau kita. Wa idza kabbarta lan nalikane takbir sapa sira fadha mengko nyelehno sapa sira fadha mengko nyelehakeno mengko nyelehake sapa sira yaminaka ing tangan-tangan sira ala shimalika ngerekake ing atase tangan kiwa sira tahta surratika ing dalem ngisore udel sira. Ketika takbir mendahulukan tangan yang kanan ya Allah yang tangan yang apa yang turun itu tangan kanan dulu ya setelah itu apa melewati pusar ya, melewati pusar Allahu Akbar sambil apa sambil sebelum sendakep itu ya ya ini ketika apa meletakkan kedua tangan atau sendakep ya, sendakep bisa ditaruh di bawah pusar ada yang mengatakan bisa di bawah pusar ada di tengah-tengah wa idza raka'ta lalikane rukuk sapa sira pada mongko ndeleno sapa sira ya taika ing tangan loro sira ya taika ing tangan loro sira ala rukbatika ing atase dengkul sira wa farij lan benggangno sapa sira baina asabaika ing dalem antarane bira-bira driji sira. Nah, ketika rukuk maka apa? Kedua tangan ditaruh di lutut sambil apa? Dibuka seperti kita takbir tadi. Jangan dikumpulkan apa jari-jarinya, tapi dibuka ketika tangan menyentuh lutut. Gitu. Ya Ali, asfir bisubhi, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya Allahumma amin.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.